Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang bersama Pak Latif, insya Allah akan kita membahas operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada urutan pengerjaannya. Bagaimana menyelesaikan apabila ada hitungan campuran bilangan bulat? Ya. Yang pertama urutannya adalah 1 dalam kurung. Jika ada dalam kurung, maka dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Yang kedua, kali dan bagi. Kali bagi itu sama kuat, lalu kerjakan dari kiri. Yang ketiga, pertambahan dan pengurangan sama kuat, dikerjakan dari kiri. Yang keempat, jika bertemu antara kali bagi dan pertambahan dan pengurangan, maka perkalian pembagian lebih kuat dari tambahan dan pengurangan. Oke. Nah, ini adalah urutan cara pengerjaannya. Mudah-mudahan kalian ingat ya. Nanti silakan dicatat dengan baik. Oke. Ya. Biasanya untuk urutan pengerjaan ini Bapak punya singkatan. Namanya adalah Kukabata. Kukabataku. Ya. Kukabataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Itu urutannya. Sebagai singkatan ya supaya lebih mengingat. Kukabataku. Kukabataku. Ayo coba ikutin. Kukabataku. 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 Ya. Kurang kali bagi tambah kurang ya. Ini dalam kurungnya kurung, masuk kurung ini. Maksudnya kurung ini. Kalau ada soal dalam kurung, malah dalam kurung dulu kita kerjakan. Nah, lalu setelah dalam kurung jika tidak ada atau sudah selesai dihitung, lihat kali bagi sama kuat. Ya, lalu kerjakan dari kiri. Lihat yang paling kiri, adanya perkalian atau pembagian. Jika selesai dihitung, lalu turun kembali pertambahan dan pengurangan. Sama kuat, pertambahan dan pengurangan. Lihat, kerjakan dari kiri. Apa yang ada soal di sebelah kirinya? Pertambahan atau pengurangan. Selanjutnya, jika bertemu perkalian pembagian, perjumlahan dan pengurangan, maka dari keempat operasi hitung ini, perkalian dan pembagian lebih kuat, maka dihitung terlebih dahulu, ya, baru penjumlahan dan pengurangan, ya. Itu dia. Sekarang kita hapus ya untuk contoh soal. Baik, sebagai contoh misalkan ada bilangan nomor 1 misalkan min negatif 4 ditambah 6 dikali dalam kurung negatif 7. Berapakah hasilnya? Nah, ingat langkah-langkah kukabataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Tapi untuk kurung yang dimaksud di sini adalah dua bilangan ya. Ini satu angka, berarti bukan ini maksudnya. Ini hanya untuk memisahkan perkalian dengan tanda negatif. Baik, sekarang kita lihat. Tanda kurung ternyata tidak ada. Kali ada atau tidak? Oh, ternyata ada, maka ini dulu dikerjakan. 6 dikali negatif 7. Ya. Maka kita turunkan yang tidak dihitung. Ini 4 turun. Tambah pertambahannya juga diturunkan. 6 dikali 7 berapa? 42. Nah, di sini seolah-olah ada tanda positif dan negatif. Positif ketemu negatif di angka 6 ini hasilnya adalah positif dikali dengan negatif adalah sini. Iya, hasilnya adalah negatif. Iya. Nah, ya.
Pak, saya belum tahu Pak untuk perkalian dan pembagian itu jika bertemu berubah positif atau negatifnya. Baik, untuk perkalian ataupun pembagian, lihat di samping sini ya. Perkalian atau pembagian, yang perlu diingat adalah jika positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Lalu negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Begitu juga pembagian, ya. Positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Ya. Lalu negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Lalu positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Atau kebaliknya, negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Nah, inilah catatan yang perlu kalian ingat jika dua bilangan bertemu. Oke, kita lanjut ke mari sekarang. Ya, di sini sudah dihasilkan negatif 4 ditambah negatif 42. Ternyata ada yang berdekatan nih. Masih ingat ya cara yang kemarin untuk penjumlahan atau pengurangan yang berdekatan? Untuk penjumlahan dan pengurangan yang berdekatan dengan tanda dari bilangan positif, maka dirubah. Positif bertemu negatif menjadi negatif. Tulis angkanya kembali. Ya, tulis angkanya kembali. Pada aturan pembelajaran tentang penjumlahan pengurangan bilangan bulat, jika tandanya sama, masih ingat kalian di pelajaran sebelumnya? Jika tandanya sama, maka langsung jumlahkan angkanya. 4 ditambah 42, 40-an. Nah, lalu tandanya apa? Tandanya mengikuti tanda yang ada. Seperti ini. Jadi hasilnya min 46. Ya. Oke, Bapak akan contohkan yang kedua. Contoh yang kedua adalah dalam kurung 5 tambah 2 dikali 2 tambah 6. Di sini namanya operasi hitung campuran. Ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan. Oke. Sekarang kita lihat dengan urutan pengerjaannya. Kuka bataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Di sini ada tanda kurung ternyata yang dua bilangan dalam kurung, maka ini dikerjakan lebih dahulu. Ya, 5 tambah 2 tuh 7. Turunkan kembali angkanya yang belum dihitung. Ya. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Mana kuat jika ketemu antara perkalian dan penjumlahan? Masih ingat rumus yang tadi? Ya, perkalian lebih dahulu dihitung. Maka 7 kali 2 14. Turunkan angka kembali. Ya. 14 ditambah 6, hasilnya 20. Karena positif ya, hasilnya 20. Gitu ya. Sekarang Bapak kasih contoh yang sedikit agak rumit ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa semua. Oke? Ya. Contohnya adalah contoh yang ketiga, 0,2 dikali 10 dikurang negatif 10. Sini sudah dalam kurung kembali. Selanjutnya dibagi 4 dikurang 2 dikali 0,125. Gitu ya. Pak, rumit sekali soal seperti ini. Tidak, nak.
Jika kita sudah tahu aturannya, jika kita sudah tahu urutan pengerjaannya, insya Allah mudah dan gampang. Perhatikan ya. Oke, di sini kita lihat ada perkalian, pengurangan, pembagian, pengurangan dan perkalian. Karena ada perkalian dan pembagian, maka pilih yang sebelah kiri. Lalu jika ada dalam kurung, lihat rumusnya di sini. Ya, kurung kali bagi tambah kurang. Ternyata ada kurung sini. Nah, ini dulu kita kerjakan. Itu 10 dikurang negatif 10. Kebetulan sini ada yang berdekatan. Tanda operasi hitung dengan tanda operasi bilangan bulat, yaitu tandanya adalah dikurang negatif dan negatif, ataupun dikurang ketemu negatif. Maka min ketemu min jadinya plus. Seperti ini tulisannya. Ya, tuh 0,2. Tapi diturunkan kembali. Nah, ini diturunkan kembali, diturunkan kembali, ya, diturunkan kembali, itu 25. Oke. Selanjutnya kita kerjakan 10 tambah 10 berapa tadi? Hasilnya 20 ya. Maka 0,2 dikali 20 dibagi 4 kurang 2 kali 0,125 masih sama ya. Selanjutnya kita kerjakan yang paling kiri, perkalian lebih kuat. Nah, perkalian pembagian sama kuat, tapi dikerjakan lebih dari yang sebelah kiri dulu sesuai aturannya. Maka 0,2 dikali 20. Nah, kamu pernah belajar waktu di kelas 4 atau kelas 5 tentang desimal? Dua jadi pecahan biasa. Mungkin untuk memudahkan ya. Masih ingat 0,2 sama dengan hasilnya 2/10. Lalu dari mana taunya? Angka 2 dari yang diperoleh di belakang koma ada hanya angka 2. Lalu 10 dari mana? Ingat, jika di belakang koma satu angka, maka hanya 0 satunya. Jadinya tambahin bilangan 1 jadi 10 ya. Lalu ini bagaimana? Di sama bilangan desimal dirubah jadi pecahan biasa. Ya, betul. Kita rubah ya. Belajar kita rubah. Ya, berapa angkanya? 1, 2, 5 per. Di belakang koma ada berapa digit atau angka? Ada 3 angka, berarti nolnya 3. 1, 2, 3. Tinggal tambahin angka 1. Jadi inilah 0,125 sampai dengan 125 per 1000. Sedangkan 0,2 sama dengan 2/10. Oke, lanjut. Kita hitung. 2 kali 2, 4. Ya, 2 kali 20, 40. Dibagi 10 sama dengan berapa hasilnya? 2 kali 20 sama dengan 4. Oke. 2 kali 20, 40 dibagi 10, 4. Ya, turunin 4 2 kali 125 per 1000. Oke ya, biar tidak mengganggu, hapus dulu ya. Selanjutnya di sini ada pembagian, pengurangan, perkalian. Maka dikerjakan yang kuat adalah pembagian perkalian. Perkalian pembagian ada yang dikerjakan lebih dahulu adalah sebelah kiri. Maka ini dulu kita kerjakan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kurang 2, turunan kembali ya. Ya. Dengan 125 per 1000. Ulang dulu. Sekarang ada pengurangan, perkalian. Ada dulu perkalian. Nah, dikerjakan dulu perkalian karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Maka tulis kembali. 2 dikali 125. Berapa? 250 per 1000. Nah, angkanya besar sekali, Pak. Maka disederhanakan. Kamu ingat mensederhanakan pecahan? Waktu di kelas 4 kelas 5? Ya.
Ya, caranya bagaimana? Dengan membagi sama 250 dengan bilangan menghasilkan bilangan paling kecil. Dibagi dengan 250. Sama kan 250? Jika pembilang 250 maka penyebut juga harus 250. Nah, berapa hasilnya dari 250 per 1000? Ini adalah 1/4. Maka turunkan kembali yang ini. Sini ya, 1 dibagi 1 dikurang 1/4. Berapa? Ya. Untuk bilangan ini, karena ini bilangan campuran ya, ada pecahan biasa dan angka kecil biasa, maka 1 dikurang 1/4 sama dengan, maka yang paling enak adalah kita mengibaratkan dengan 1. 1/1, karena 1 dibagi 1 hasilnya pasti 1, ya kan? Ya. Kenapa diibaratkan pakai angka yang sama? Biar sama-sama menjadi pecahan, sama-sama pecahan kan? Ya, pecahan biasa. Oke, kalau sudah kali silang 4 kali 1 atau 1 kali 4 4. Oke. Nah, lalu yang atas bawah menyilang ya. 1 kali 4 4. Ya, 1 kali 1 1. Tandanya negatif atau kurang maka dikurang. Ya. Maka 4 kurang 1 3/4. Maka hasilnya adalah 3/4. Ya. Inilah hasil dari operasi hitung atau contoh operasi hitung bilangan atau operasi hitung campuran bilangan bulat. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti bisa diulang lagi videonya jika belum mengerti, lalu coba berlatih, karena yang sukses itu adalah berlatih mencoba di soal. Nanti yang tidak bisa boleh menghubungi Bapak Ibu guru untuk membantu jawab kalau kalian sudah berlatih di buku ya. Sekian dari Pak Latif, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.